Bismillahirrahmanirrahim. Baik rekan-rekan semua, di video kali ini kita akan membahas tentang satu tes yang mempunyai bobot nilai yang besar, ya, bobot nilai yang tinggi dalam rangkaian tes masuk Polri. Yaitu apa? Itu tes kecermatan. Jadi tes kecermatan ini porsinya tersendiri, ya, dan poinnya besar. Jadi usahakan kalian menguasainya. Oke, lalu jenis-jenis soalnya seperti apa? Nah ini, ya, jadi ada angka hilang, ya, ada huruf hilang, dan juga ada simbol hilang seperti ini. Mungkin kalau yang belum pernah agak membingungkan, ya, tapi insya Allah nih kalau kalian tahu tekniknya dan cara ngerjainnya insya Allah gampang. Jadi kita nggak akan bahas angka, huruf, dan simbol hilang saja, tapi kita juga akan bahas, nah ini dia, ada bonus dari saya nih. Wah, enak kan nih? Ya, ada bonus, itu apa? Tentang 6 angka berbeda. Jadi ada 6 angka berbeda, ya, yang ini cukup membingungkan bagi yang nggak biasa. Nah, ya, memang soal ini tahun lalu nggak keluar, ya, dan tahun-tahun yang lalu juga nggak keluar, tapi kita berjaga-jaga, ya, siapa tahu tahun ini keluar, ya. Kalau ini keluar dan kita udah siap, insya Allah mudah, ya, dan harapan kita kalian semua bisa lulus, ya, tahun ini. Baik anak-anak semua, kita juga akan membahas tentang ini nih, ya, cara mengerjakan soal tes kecermatan. Jadi cara yang paling umum, ya, para casis mengerjakan soal tes kecermatan ini, ya, dan nanti kita akan kasih tahu juga cara yang efektif, ya, untuk mengerjakan tes kecermatan ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Baik, yang harus pertama-tama diketahui dari tes ini, ya, yaitu ada beberapa hal, ya. Ada beberapa hal. Yang pertama itu tes ini membutuhkan ketelitian, konsentrasi, dan teknik, ya. Ini penting banget nih, teknik yang baik untuk bisa mengerjakan soal tes kecermatan. Karena nanti ini tesnya unik, ya, tidak sama dengan tes yang lain. Jadi jika salah itu dia ada pengurangan nilai, ya. Jadi salah sama dengan nilainya dikurangin, pengurangan nilai. Nah, jadi ini nggak bisa ngasal. Jadi kalian nggak bisa nembak, ya, nembak untuk ngejawab sebanyak-banyak, yang nggak bisa, karena dia ada pengurangan nilai. Oke, berikutnya yang kedua, dia itu terdiri dari 2 lembar, soalnya 2 lembar, lalu setiap lembarnya terdiri 5 kolom, ya, dan setiap kolom tuh berisi dari 50 soal. Oke. Nah, jadi soal ini cukup banyak, tapi memang kalian nggak diminta untuk bisa jawab semua, gitu, ya, karena waktunya itu nanti, nah ini dia nih, penting juga, waktu pengerjaan itu 20 menit atau 10 menit. Tahun lalu itu 10 menit, ya, kalau nggak salah, ya. Jadi kalian punya waktu 1 menit untuk mengerjakan 5 kolom. Nah, 5 kolom itu. Jadi satu kolom 50 soal. Jadi mungkin emang nggak mungkin yang ngerjain 50 soal selama 10 menit. Jadi ya kita bisa latihan untuk mengerjakan sebanyak-banyaknya dengan tentu saja ketepatan, ya. Jadi jangan sampai kita mengalami ini nih, pengurangan nilai. Nah, kita nggak pengen. Lalu nanti kalian akan diberikan lembar jawaban yang berbeda, ya, lembar jawaban yang terpisah dari soal, ya, dan ini pastikan kalian paham nih, kalian nanti ngerjainnya pakai pensil 2B, ya. Jadi nanti juga kalian harapannya bisa berlatih, ya, menggunakan pensil 2B untuk menandai jawaban, membulatkan jawaban. Oke, baik, berikutnya kita akan membahas tentang, ya, tiga cara mengerjakan soal tes kecermatan ini. Jadi ada 3 cara umum yang umumnya, ya, digunakan oleh kita atau casis untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Mari kita simak, ya, caranya satu persatu. Oke, anak-anak semua, kita masuk ke cara pertama, ya, dari menjawab tes kecermatan. Jadi kata kuncinya itu kita melihat soal lain, anak-anak semua, sebagai pembanding dan sebagai jawaban kita. Jadi sebagai pembanding dan untuk opsi jawaban kita. Jadi anak-anak semua, nanti ini adalah kolom yang merupakan jawaban, ya, A, B, C, D, E nya ini nanti diwakili oleh pilihan jawaban ini. Nah, lalu nanti soalnya akan menurun sampai 50 soal. Ya, tentunya kita nggak bisa jawab semua, ya, nggak bisa jawab semua, tapi kita berusaha menjawab dengan tepat. Nah, ini penting banget, tepat. Jadi jangan ngasal karena ada pengurangan nilai, ya, sambil berlatih bagaimana supaya cepat. Oke, jadi gampang. Jadi contoh soal nomor 1, pembandingnya mana, patokannya mana, gampang, kita lihat ke atas, ya. 8495 yang nggak ada yang mana. Kita coba pakai pelan-pelan dulu, ya.
bagi yang belum terbiasa, cari caranya seperti ini. 8 ada, 4 ada, 9 ada, 5 ada. Berarti yang ada apa? 3. Betul. Yang ada angka 3. 3 itu diwakili oleh huruf apa? Iya, huruf C. Nah, seperti itu. Nomor 2 gimana? Nomor 2 lihat di atasnya. Atasnya nomor berapa? Nomor 1. 8, 3, 9, 4. Kita lihat dengan cara yang pelan-pelan dulu. 8 ada, ya kan? 3 ada, 9 ada, ya, 4 ada. Yang ada berapa? 5. Bener. 5 diwakili huruf apa? Huruf D. Jadi jawabannya D. Gitu ya. Nah, ini yang belum terbiasa, nggak apa-apa, latihan pelan-pelan dulu. Ya. 9, 3, 4, 5. 9 ada, 3 ada, 4 ada, 5 ada juga nih. Ya kan? Yang ada berapa? 8. 8 diwakili angka berapa? Diwakili huruf apa? Huruf A. Gitu ya. Jadi caranya gitu, lihat ke atasnya. Nah, seperti itu. Makin lama semakin cepat kita. Ya, kita lihat lagi atasnya. 9, 9, 4, 8, 5. 9 ada, 4 ada, ya, 8 ada, 5 ada. Yang ada angka berapa? Betul, angka 3. Angka 3 diwakili huruf apa? Huruf C. Nah, jadi gitu ya. Kalau pelan-pelan dulu nggak masalah. Tapi kalau udah cepet, ini kalian udah refleks sendiri. Gitu. Coba kita coba lagi ya. 9, 8, 4, 3. 9 ada, 8 ada, 4 ada, 3 ada, yang ada 5. 5 itu diwakili huruf apa? Ya, kita bisa lihat sini di atasnya, ya, D. Nah, jadi gitu ya. Kuncinya cuman begitu aja. Gampang kan anak-anak ya? Oke. Jadi tepat dan cepat. Gitu ya. Nah, kita berusaha. Jangan ngasal. Karena ngasal tuh ada pengurangan nilai. Kita nggak pengen. Oke, 3954, 39, ya, 5 ada, 4 ada, yang ada apa? 8. 8 apa? 8A. Nah, kalau makin lama makin cepat gitu ya. 5984, 5 ada, 9 ada, 8 ada, 4 ada, yang ada apa? 3. 3 itu apa? C. Nah, jadi semakin sering kalian berlatih, semakin cepat kalian. 5839, 5 ada, ya, 8 ada, 3 ada, 9 ada, 4 ada gak? Nggak ada. 4 itu apa? 4 itu B. Gitu ya. Nah, semakin cepat semakin terbiasa kalian dan mudah mengerjakan soal seperti ini. Kita habisin ya. 3945. 3 ada, 9 ada, ya, 4 ada, 5 ada. Maaf. Yang ada angka berapa anak-anak? Ya, angka 8. Betul sekali, ya. Angka 8 diwakili huruf apa? Huruf A. Kan gitu ya. Terakhir 8953, 8 ada, 9 ada, 5 ada, 3 ada. Yang ada berapa? 4. 4 diwakili huruf B. Ya, jadi anak-anak semua, dengan cara seperti ini kita bisa menjawab soal ini dengan cepat dan juga tepat. Jadi sekali lagi saya tidak bosan-bosan mengingatkan nih, tepat. Ini penting banget, jangan ngasal. Ya, karena ini bukan saatnya kita ini ya nembak ya. Nah, kalau soalnya tes kecerdasan ya, yang misalnya 50 soal tidak ada pengurangan nilai, ya kalian bisa pakai cara seperti itu, tapi memang tidak kita sarankan juga ya. Kita pengennya sih bisa menjauh sebaik mungkin. Jadi sekali lagi tepat dan cepat. Lalu tadi ya, nah kita bisa lihat atas-atasnya ya untuk meyakinkan apa yang dicari ya beserta jawabannya. Jadi seperti ini. Dengan begini ya ini kita bisa dapat jawaban yang tepat seperti ini ya. Dengan berlatih seperti ini ya kalian bisa mendapatkan soal yang banyak, jawaban yang tepat ya dalam waktu 2 menit atau 1 menit. Nah, kita nggak tahu nih waktunya berapa menit, tapi umumnya antara 2 menit sampai 1 menit. Ya, tahun lalu 1 menit. Kalian boleh berlatih pakai timer ya, coba 1 menit dapat berapa nanti. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke model soal yang lain ya. Oke, kita masuk ke model soal berikutnya. Kalau tadi kan ini angka ya. Ini angka hilang, ini adalah huruf hilang. Konsepnya sama seperti tadi ya, kita perlu melihat ke atasnya untuk membandingkan ya dan menemukan opsi jawaban yang tepat. Sama persis, cuman memang ini ekstra hati-hati ya, karena ini memang huruf dengan huruf gitu kan ya. Yang hilang huruf, opsi pilihannya huruf juga. Kalau ini kan ini agak enak ya. Yang hilang angka ya, lalu opsi jawabannya adalah huruf. Tapi nggak ada masalah kalau kita berlatih, insya Allah mudah. Oke, A, B, F, G. Yang ada apa? C. Oke, C itu diwakili oleh apa? Oleh E. Ah, gitu ya. Sama, ini pun ya udah kita tinggal lihat ke atasnya aja kan. Gitu. C, A, B, F. Ya, C ada, A ada, B ada, F ada. Yang ada apa? G.
G itu apa? D di sini. GCAB ya, kalau kalian masih belum lancar, pelan-pelan dulu nggak apa-apa. G ada, C ada, A ada, B ada. Yang ada apa? F. F itu diwakili apa? C. Gitu ya. Lalu F, G, C, A. Ya kan? Yang ada apa? Iya betul. Yang ada B. B itu diwakili oleh huruf apa di sini? Huruf B. Gitu ya. Semakin sering kalian latihan semakin cepat. Lanjut nomor 5. Jadi konsepnya sama ya, kita tinggal lihat aja soal di atasnya, soal di atasnya, soal di atasnya, gitu kan. G, C, A, F. Yang ada apa? Ya betul, yang ada B. B itu apa? B lagi. Nomor 6, G, F, C, B. Yang ada apa? A. A itu apa? A. Dari wakil huruf A. Gitu ya. Semakin lama, semakin cepat kalian insya Allah semakin mudah. Jadi konsepnya gitu, nggak sulit insya Allah, asal mau belajar. Kita lanjutkan. Nomor 7, F, G, A, B. Yang ada apa nih kira-kira? Ya, F ada. Ya, boleh pelan-pelan ya kalau masih belum lancar. F ada, G ada, ya, A ada, B ada. Yang ada apa? C. Benar. C itu apa? Dua kali huruf apa? Iya, huruf E. Hati-hati ya, jangan sampai keserimpet. Ya. C ini di sini E. Ya, oke. B, F, C, A. B ada, F ada, C ada, A ada. Yang ada apa? G. G itu apa? D. Oke, dua lagi kita habisin. F, C, A, B. Kita lagi atasnya. F ada, C ada, A ada, B ada. Yang ada apa? G lagi. G itu ini sama nih kebetulan. D langsung. Bisa cepet ya. B, G, C, A. B ada, G ada, C ada, A ada. Yang ada apa? F. F itu diwakili apa? C. Oke. Jadi anak-anak semua ya, dengan begini kita bisa tadi ya, bisa yakin nih jawaban kita tepat. Begitu juga semakin cepat. Nah, jadi dengan berlatih seperti ini ya, insya Allah kalian bisa menjawab dengan tepat dan cepat. Yang terpenting adalah tadi ketelitian ya. Jadi karena ini huruf hilang sama ya, huruf dan opsi jawabannya, maka kalian harus hati-hati ya antara yang hilang dengan opsi jawaban yang ada di sini. Nah, ini harus hati-hati. Oke, tapi saya yakin dengan berjalannya waktu, semakin sering kalian latihan, semakin mudah kalian menjawab soal. Oke, kita akan lanjut ke model soal berikutnya. Oke, kita masuk ke ini ya, jenis soal berikutnya, yaitu simbol ya. Ini simbol. Simbol ini cenderung lebih sulit mungkin ya dibandingin angka dan huruf. Kenapa? Karena memang kita nggak familiar ya dengan simbol ini. Dan simbolnya juga macam-macam ya, nggak harus kayak seperti ini. Mungkin bisa jadi simbol catur, simbol kartu dan sebagainya. Oke, tapi konsepnya kurang lebih sama. Ya, kita perlu melihat atasnya sebagai pembanding untuk mendapatkan jawaban yang sesuai. Oke, kita lihat ya sebagai contoh. Misalnya ini ya. Ini memang sekali lagi kita memang butuh kebiasaan dan kejelian ya, karena memang simbol ini ya ya kita nggak familiar gitu ya. Tapi dengan konsep yang sama kayaknya insya Allah nggak terlalu sulit. Contoh ya, misalnya yang ini ada ya. Simbol yang ini ada, simbol yang ini pun ada di sini ya. Simbol yang ini ada di mana nih? Di sini ya. Simbol yang ini ada di sini. Berarti yang nggak ada apa nih? Iya, yang ada yang simbol yang ini ya, yang kayak K ini ya. Nah, maka jawabannya K seperti ini. Nah, ini diwakili oleh huruf apa sebagai jawabannya? Iya, huruf E. Nah, jadi kurang lebih sama caranya seperti itu ya. Tapi memang kita harus lebih ekstra hati-hati ya. Tapi dengan latihan yang sering dan baik, insya Allah sama, nggak terlalu sulit. Oke, kita lanjut. Ya, nomor 2 sama seperti tadi, lihat atasnya, berarti lihat nomor 1 ya. Yang ini ada, yang ini ada, yang ini ada ya. Yang K ini juga ada, berarti yang simbol yang seperti huruf U terbalik ya. Ini simbol apa namanya ini? Omega apa ya, saya lupa. Tapi nggak apa ya. Ini diwakili oleh huruf A. Oke. Ya, kalau kalian belum terbiasa, pelan-pelan dulu. Nggak apa-apa. Lama-lama makin cepat. Oke, ini ada, ini ada, ini ada, ini ada. Ya, berarti yang huruf yang S kebalik gitu ya. Oke, ini diwakili oleh huruf apa? S kebalik ini B. Oke. Lanjut. Oke, ini ada. Ini ada. Ini ada, ini ada. Ya, berarti huruf yang K ini ya. Nah, oke.
jawabannya E. Terus ini ada, ini ada, ini ada, K-nya juga ada. Berarti huruf apa nih? Ya ini ya, seperti huruf L ini ya, L digarisin ini ya. Oke, berarti jawabannya apa nih? C ya, yang L bergaris itu ya. Selanjutnya sama ya, jadi konsepnya supaya gampang kita lihat soal di atasnya untuk mencari jawaban yang tepat. Oke, K ada, yang S ini ada ya, yang L ini ada, yang apa nih, C bergaris ini ada. Berarti yang ada yang kayak U kebalik gitu ya. Nah, itu apa? A. Oke, sekali lagi memang ini butuh latihan ya. Tapi kalau kalian udah terbiasa ya nanti cepet ya lihat ini ya, bisa refleks seperti ini kan. Oh, ini ada ya, ini ada. Berarti yang nggak ada apa? Iya. Yang C bergaris ini, C bergaris itu jawabannya apa? Iya, D. Oke, kita lanjutkan. Kita selesaikan dulu ya. Nanti ada saatnya kalian berlatih sendiri ya. Saya pakein timer. Tapi kalau untuk sekarang kita ini dulu ya. Saya coba bimbing dulu ya untuk kalian dapat konsep pemahamannya, nanti bisa latihan. Oke, nomor 8. Oke, ini ada. Ini ada, ini ada, ini ada. Oh ya, K ya berarti ya. Oke. Ingat, nggak usah khawatir, pelan-pelan aja dulu. Kalau masih belum lancar, nggak apa-apa, pelan-pelan. Nanti akan semakin meningkat kemampuan kalian ketika sudah sering mengerjakan soal seperti ini. Oke, nomor 9. Ini ada, ini ada, ini ada. Ya, yang ada yang S kebalik gitu ya. Oke. Memang untuk latihan pertama kali alangkah baiknya kalian dibikin seperti ini, dicoret-coret dulu. Karena kan nanti di soal sebenarnya kalian langsung mindahin jawabannya di kertas yang itu ya, yang dibulatkan pakai pensil 2B. Nah, maka alangkah baiknya untuk awalnya ini dulu. Baru nanti kalian berlatih pakai kertas jawaban yang asli gitu ya, untuk dibulatkan menggunakan pensil 2B. Oke, terakhir nomor 10. Ya, triknya sama seperti ini. Oke, ini ada, ini juga ada, ini ada, ini ada ya. Betul sekali, jawabannya yang K ini diwakili oleh huruf apa? Huruf E. Oke. Ya, jadi begini anak-anak ya. Kita udah bahas 3 jenis soal ya, yaitu angka hilang ya, lalu huruf hilang ya, dan simbol hilang. Mudah-mudahan kalian paham konsepnya ya. Kita akan berlatih insyaallah menggunakan soal yang lain tentu saja. Oke. Tapi habis ini saya akan coba jelaskan terkait cara. Ini kan cara pertama nih. Nanti kita lihat ya. Sebenarnya ada dari pengamatan saya ada 3 model cara yang sering dilakukan ya untuk mengerjakan soal tes kecermatan ini. Tapi cara pertama ini menurut saya paling enak ya, atau paling efektif ya untuk berlatih di awal gitu ya. Tapi ini terserah kalian lagi, semuanya terserah kalian. Jadi kalian nanti tinggal sesuaikan saja sesuai dengan kemampuan dan tentu saja nyamannya kalian gimana gitu. Oke, kita coba lanjut ya ke materi berikutnya. Oke, kita lanjut. Ini model ini ya, model yang kedua dari cara menjawab ya, cara menjawab yang umumnya dilakukan oleh CASIS ya untuk menjawab soal-soal kecermatan ini. Kalau yang kedua ini dia langsung melihat opsi jawaban tanpa panduan soal. Jadi maksudnya langsung ya, misalnya 8495. Jadi dia langsung melihat ke atas ini ya. Sama sih sebenarnya dengan cara yang tadi untuk yang soal pertamanya ya. Berarti kan yang nggak ada 3 ya. 3 berarti jawaban C. Cuman masalahnya untuk soal-soal yang lain ya, untuk soal-soal yang ke bawah ini langsung ke atasnya gitu. Misalnya contoh 8394, jadi langsung nyari ke sini. 8394 yang enggak, 8394 ini yang enggak ada apa ya. Nah, seperti itu. Jadi bukan ngelihat ke soal nomor 1 tapi langsung ke pilihan jawaban. Ada juga seperti itu. 8394 yang enggak ada angka berapa? Angka 5 gitu. 5 apa? Jawabannya D. Nah, misalnya kayak gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Oke, jadi bedanya dengan cara yang pertama tadi ya, dengan cara yang pertama kalau yang pertama kan kita ngelihat soal di atasnya ya. Misalnya kalau soal nomor 2 ngeliat soal nomor 1, soal nomor 3 ngeliat soal nomor 2. Tapi kalau ini dia ngelihat langsung ke kolom jawabannya
Ya misalnya kita coba lagi 9345 langsung ke kolom jawabannya. 9345 yang nggak ada apa? 9345 di sini 9 ada, 3 ada, 4 ada, 5 ada. Yang ada apa? 8. Nah, 8 berarti apa? A. Nah, ini ada yang saya lihat ada chassis yang pakai cara ini ya. Nah, ini kembali lagi ke kalian. Kalian mau pakai cara yang seperti apa ya? Disesuaikan aja dengan kenyamanan kalian. Jadi kalian boleh berlatih cara mana yang paling enak kalian gunakan. Oke, seperti itu. Nah, ini pun sama ya untuk yang untuk yang huruf, tekniknya juga sama untuk yang ini. Jadi langsung ke sininya, ke kolom jawabannya ABFG nggak ada apa, C berarti ini jawabannya E gitu. Untuk nomor 2, nah tadi dia bedanya dengan yang teknik pertama, dia nggak lihat soal nomor 1 tapi dia langsung ke atas gitu. CABF ya, C ada, A ada, B ada, F ada, yang ada apa, G gitu, maka jawabannya D. Jadi langsung sekali lagi nih caranya bedanya gitu, dia langsung ke atas ya, G A C B, G ada, C ada, A ada, B ada, yang ada F. Berarti jawabannya C. Ya nanti disesuaikan ya dengan keinginan kalian ya, lebih enak yang mana. Jadi ini cara yang opsi kedua gitu. Opsi kedua. Jadi langsung ke atasnya. Oke, kita coba dulu misalnya yang ini yang nggak ada apa ya, jadi langsung ke atas ya. Oh, yang nggak ada adalah yang lambang K ini ya, jawabannya E. Nah tadi bedanya dia langsung ke atas gitu. Jadi lihat ke opsi jawabannya yang di atas ya gitu. Oke, berarti yang nggak ada yang ini ya, kayak angka simbol U terbalik ya, dan seterusnya. Nah jadi kalian sesuaikan nanti lebih nyaman yang mana, kalian latihan. Kalau yang lebih nyaman model soal yang pertama ya silahkan gitu. Kalau yang ini ya silahkan juga dicoba ya. Oke, kita coba yang terakhir ya. Nah ini lebih unik lagi ya. Jadi ada yang menghafal opsi jawaban gitu. Ini ada juga nih seperti ini, misalnya dia ngehafal ini dulu nih. Jadi ngehafal ini dulu opsi jawabannya, misalnya A B C D E 84359 84359. Nah gitu, 84359. Jadi dia udah nggak ngelihat ketika soal ke bawah ini udah nggak usah lihat ke atas lagi, dia cukup dengan hafalannya 84359 84359, nggak ada 3 itu C. 8394 ya, 8394 yang nggak ada apa, yang nggak ada 5 D. Nah ini mungkin lebih sulit ya untuk yang hafalan seperti ini, karena kita harus menghafal ini, apalagi waktunya sangat sempit ya, 1 menit atau 2 menit ya kita menghafal ini. Ini kayaknya agak sulit ya. Gitu. Tapi ada yang menggunakan cara seperti ini. Jadi sekali lagi diserahkan ke kalian enaknya seperti apa. Ya, begitu juga dengan soal yang ini, misalnya A B C D E, jadi dia ngafalinnya A B F G C, A B G F C. Nih A B F G C, jadi A B G F C. Maaf, A B F G C. Ya ini susah juga ya kalau ngafalin gini kan. Yang ada C. Kan jawabannya. Jadi ada cara seperti itu. Terus nanti dibawa ke bawahnya terus gitu ya, menggunakan hafalan. Saya lihat ada yang seperti itu ya. Ya ini tentu saja memang agak sulit, apalagi yang ini ya simbol ya kan susah nih. Gimana kita ngafalinnya ya? Nah, ini agak susah. Ya, jadi itu ya anak-anak semua, 3 model menjawab soal menjawab soal tes kecermatan ya. Tadi saya sudah jelaskan juga. Yang pertama yang ini ya. Yang ini mungkin untuk pemula ya, ini bisa dilakukan. Ya, ini cukup gampang juga ya. Cukup gampang juga dan cukup terarah gitu untuk menjawabnya. Atau kalau kalian mau coba cara yang tadi ini ya, silakan juga ya, kalian cari yang nyaman aja. Atau yang mungkin yang hafalan ya. Atau mungkin yang hafalan. Ya, ini saya nggak rekomendasi kalau misalnya kalian belum coba cara yang 1 dan 2. Jadi sekali lagi anak-anak semua ya, cara yang mana yang efektif? Ya tentu saja yang efektif yang kalian rasa paling nyaman ya. Nah gitu ya, jadi yang kalian rasa paling nyaman. Jadi silakan berlatih ya dengan cara-cara yang tadi kalian lihat ya. Lalu nanti insya Allah di
link deskripsi saya coba kasih PDF-nya. Nanti kebetulan banyak yang nanya juga PDF ya. Nanti saya coba sediakan ya supaya kalian nanti bisa berlatih. Nah, setelah ini kita akan coba ini ya. Kita akan coba latihan soal beserta timer. Nah, jadi kita akan latihan soal beserta timer ya. Jadi ada waktunya supaya kalian ngerasain atmosfer nanti ketika ujian sebenarnya. Oke, ya kita akan simak selanjutnya ya. Oke, kita akan masuk ke latihan soal ya. Jadi ini latihan soal sesungguhnya ya. Kita akan coba pasang timer nanti ya. Saya akan coba pasang timer ya. Untuk setiap kolom kita coba 1 menit. Memang ini tahun lalu 1 menit ya. Tapi tahun-tahun sebelumnya ada 2 menit ya. Tapi kalian boleh berlatih antara 1 sampai 2 menit ya untuk latihan soal seperti ini ya. Tapi untuk yang kali ini yang saya bimbing mungkin kita coba yang 1 menit dulu ya, 1 menit gitu. Untuk awal kalian boleh tadi ya menggunakan cara yang tadi, boleh dicoret-coret di sini. Jadi nanti PDF-nya ya akan saya coba berikan. Kalian tinggal di print, nanti coba dicoret-coret menggunakan cara yang tadi. Lalu nanti ketika kalian sudah siap ya, nanti coba kalian berlatih menggunakan ini ya, lembar jawaban, menggunakan lembar jawabannya ya. Lembar jawabannya seperti apa? Oke, lembar jawabannya seperti ini ya. Jadi seperti ini lembar jawabannya anak-anak semua. Jadi ini contoh saja, jadi saya buatkan. Ini nanti kalian isinya pakai pensil 2B. Jadi memang nanti kalian ketika ngejawab itu udah nggak bisa nyoret-nyoret soal lagi, langsung di langsung dijawab di sini. Itu misalnya kalau jawaban nomor 1A langsung dibunderin, 2B langsung dibunderin, 3C langsung dibunderin gitu. Jadi setiap 1 menit selesai, misalnya kalian dapat berapa nih? Dapat 10 atau 15. Pindah nanti instruksinya seperti itu. Ya, kerjakan 1 menit, hitung mundur, pindah kolom 2. Oke, kalian pindah kolom 2. Gitu ya. Jadi setiap lembar itu ada 5 kolom. Ya, 5 kolom ini kurang lebih ada 1 menit atau 2 menit nanti waktunya gitu. Sama nanti kolom 2 juga seperti itu. Saya jawaban nomor 1A langsung bunderin. Ya, 2B langsung bunderin, 3C langsung bunderin ya. Begitu seterusnya. Makanya kalian ini perlu untuk latihan ngebunderin juga ya. Jadi supaya nggak kaget, supaya nggak kagok ya. Karena memang ngebunderin ini kalau kita nggak biasa tangan kita bisa kram ya atau pegel. Atau bahkan kertasnya mungkin tembus gitu. Ya, jadi gitu. Oke, nanti kalian silakan nanti ini akan coba saya sediakan, silakan di print ya. Nanti setelah kalian sudah nyaman dengan latihan di kertas, nanti bisa coba langsung latihan menggunakan lembar jawaban seperti ini. Baik, kita kembali ke soal ya. Oke, baik, ini soalnya ya. Saya akan pasang timer ya. Kita sepakati saja timernya adalah 1 menit ya. 1 menit untuk setiap kolom. Jadi nanti saya akan instruksikan ke kalian. Oke, kolom pertama silahkan dikerjakan gitu. Nah, ini kebetulan tulisannya kolom 2, kolom 3, kolom 4 nggak masalah ya. Jadi anggap aja ini kolom pertama ya. Silakan atau saya sebutlah kolom kedua ya. Kolom 2 ya. Kolom 2 kerjain ya. Sudah, kolom 3. Oke, 1 menit sudah, pindah kolom 4. Nah, nanti kalian tinggal ngecek. Nanti setelah kita selesai, nanti saya juga akan perlihatkan jawabannya. Nanti kalian tinggal cek ya. Dalam 1 menit itu kalian dapat berapa dan benernya berapa. Oke, kita siap-siap ya. Oke, kita akan coba latihan. Jadi latihannya kita akan pakai timer. Kalau kalian ngikutin di video ini, nanti saya siapin timer ya untuk kalian ada patokannya. Tapi kalau kalian sendiri, kalian bisa nyiapin timer ya, boleh pakai handphone ya, pakai jam dan sebagainya. Siapin juga pensil 2B, lalu pensil 2B-nya apa aja, yang penting 2B. Lalu papan ini ya, papan ujian. Nah, jadi kalian terbiasa dengan pensil 2B dan papan ujian supaya nanti ketika ujiannya nanti nggak kagok. Karena bisa jadi kalian nanti duduknya nggak di bangku ya gitu. Jadi harus siap papan ujian nih. Nah, jadi seandainya kalian nggak duduk di bangku, kalian bisa sudah terbiasa dengan kondisinya. Kalaupun duduk di bangku nggak ada masalah gitu. Oke, kalau gitu kita siap-siap. Oke, saya sudah siapkan timer ya. Ini saya setting ke 1 menit ya. Saya setting ke 1 menit. Jadi instruksinya adalah nanti saya akan bilang ke kalian kalau sudah mulai. Oke, mulai. Oke, silakan kerjakan kolom pertama. Nah, kalian kerjain selama 1 menit ya, dapat berapa. Kalau waktunya habis, saya akan kasih instruksi pindah kolom berikutnya. Nah, kalian pindah kolom berikutnya. Ya, ini kolom 3 ini. Lanjut. 1 menit selesai, saya akan minta kalian pindah kolom berikutnya. Oke.
Begitu seterusnya sampai selesai. Jadi timernya saya setting 1 menit ya. Kita coba latihan dulu 1 menit. Kalian pun nanti bisa berlatih dengan 2 menit ya dan sebagainya, jadi nggak ada masalah ya. Jadi karena umumnya 1 menit atau 2 menit ya, kalian bisa berlatih di durasi ini. Jadi seperti itu, saya ulangi lagi. Per kolom 1 menit, nanti kalian juga akan diberikan instruksi ya di ujian sebenarnya seperti itu, makanya kalian berlatih seperti ini. Lalu 1 menit selesai, pindah kolom berikutnya. 1 menit selesai, pindah kolom berikutnya. Oke, kalau gitu kita siap-siap. Oke, ikuti ya Bapak saya. Kita mulai dari sekarang. Silakan kerjakan 1 menit ya, kolom 2 ini. Silakan. Oke, selesai. Pindah kolom berikutnya. Kolom 3, 1 menit, silakan. Oke, waktunya habis. Kolom berikutnya, kolom 4, 1 menit, silakan dimulai dari sekarang. Kolom terakhir. Oke, waktunya habis ya, silakan letakkan alat tulis ya. Jangan mengisi lagi, kita akan cek ya. Oke, ya gimana? Nah, anak-anak semua ya. Jadi tadi itu simulasi ya, simulasi soal sebenarnya. Seperti itu ya, selama 1 menit atau 2 menit nanti kalian diminta untuk isi 1 kolom ya. Dan ini ada 5 kolom dan per lembar itu ada 5. Nah gitu ya, 5 kolom. Jadi misalnya kalau taruhlah 1 menit ya, 1 menit soalnya nanti 1 menit ya, lalu dikali 5 kolom ya, maka ya berarti kalian punya waktu berapa menit ya, 5 menit ya, 5 menit per lembar. 5 menit per lembar ya. Kalau misalnya waktunya 2 menit ya udah berarti kalian punya waktu 10 menit per lembar itu. Jadi memang harus dilatih ya seperti ini ya, dengan tadi timer. Kalian juga latihannya pakai apa namanya? Pakai pensil 2B dan juga pakai papan ujian. Nah, gitu ya.
Jadi seperti itu. Lakukan terus ya sampai kalian menguasai ya, sampai kalian jadi master ya, menguasai, karena ini nilainya besar ya. Jadi sayang sekali kalau misalnya kalian nggak bisa dapat nilai yang tinggi di sini. Oke, kalau gitu kita akan cek ya dari soal-soal ini jawaban seperti apa. Kalian bisa cocokin dengan jawaban saya. Oke, nah ini saya udah coba bikinkan kunci jawabannya. Jadi tadi ya caranya ada 3 ya, ada 3 cara yang bisa kalian ikuti ya, di yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Di sini saya memakai cara yang pertama, yaitu menggunakan ini ya, di atasnya ya, soal di atasnya gitu ya. Oke, 8321 yang nggak ada 1 ya, maka jawaban C ya. Untuk nomor 2 saya lihat nomor 1 127 yang nggak ada apa ya, yang ada 3 jawabannya B. Terus seperti itu ya. Nah, saya menggunakan cara yang ini. Memang cara ini mungkin untuk yang masih baru masih baru belajar, cara yang sangat pas ya, karena gampang ya, ada patokannya juga. 8 3 1 7 yang ada apa ya, 8 ada, 3 ada, 1 ada, 7 ada, yang ada 2 jawabannya D gitu ya. Nomor 4 saya lihat ke atas lagi ke nomor 3, 8312 ya, 8312, 8 ada, 3 ada, 1 ada, 2 ini ada ya, yang ada 7 ya, maka jawabannya E. Nomor 5 saya lihat ke nomor 4, patokannya 3 ada, 1 ada, 2 ada, 7 ada, yang ada 8 ya, seterusnya. Silakan dicek dengan kunci jawaban saya ya. Kalau misalnya mungkin ada yang saya yang salah, nanti silakan dikoreksi ya di kolom komen ya gitu. Oke, ini angka ya, angka hilang ya. Ini huruf hilang. Nah, ini huruf memang harus lebih teliti ya, jangan sampai keserimpet nih. Makanya ini butuhnya latihan ya, karena ini sama-sama huruf kan gitu ya. Contoh misalnya ini ya, KBLM yang ada A ya. Nah, khawatirnya kalian salah tulis ya, mentang-mentang di sini yang nggak ada A, nanti di jawabannya kalian tulis A juga. Padahal A ini, nah kalian lihat nih A ini apa? Ya, A ini diwakili oleh D kan gitu, ya kan? Nah, maka jawabannya D gitu. MALB ya, tadi caranya kita lihat aja nomor satunya di atasnya. M ada ya, A ada, L ada, B ada, yang ada apa? K. Nah, K ini diwakili oleh huruf apa? Huruf A gitu ya. Nah, sebagai jawabannya gitu. Nah, ini ya, tapi kalau angkanya, kalau hurufnya enggak A B C D sih mungkin masih enak ya, seperti itu. Kayak misalnya ini ya, jawaban yang ini ya, LAKM, L ada, K ada, A ada, M ada ya, yang ada apa? Huruf B. Nah, kebetulan di sini huruf B-nya sama ya. Opsi jawabannya B juga. Nah, gitu ya, jadi teliti di sini aja gitu, harus hati-hati gitu. ALKB ya, ini kalau kalian baru-baru mungkin bisa pakai cara ini. AL dicocok-cocokin dulu ya, A ada, L ada, K ada, B ada, ya nggak ada apa? M ya, maka jawabannya E. Tapi kalau sudah cepet ya, nanti kalian akan refleks sendiri ya. Nah, MLBA ya, tinggal kita cocokin di atasnya ya, yang ada apa? K itu jawabannya A ya. Seterusnya ya, kalian silakan dicocokin ya, jawaban ini ya, silakan cocokin. Lalu yang terakhir ya, ini simbol ya. Nah, ini simbol ini memang ekstra ya, harus ekstra. Kenapa? Karena memang kita nggak familiar ya dengan yang namanya simbol. Beda-beda kan? Nah, ini juga nih kan tuh ya. Nah, ya tadi caranya kita lihat dulu patokannya di atasnya ya. Ini apa nih, gambar apa nih? Wajik ya, segi 4, segi 3, lingkaran hitam ya. Di atasnya nggak ada apa? Lingkaran putih diwakili apa? Diwakili B. Nah, gitu. Lalu nomor 2 kita lihat nomor 1, kotak ada, segitiga ada, kotak hitam ada, kotak putih ada, yang ada apa? Wajik itu apa? Diwakili C, seperti itu. Nomor 3 lihat nomor 2, patokannya segitiga ada, lingkaran hitam ada, lingkaran putih ada, wajik ada ya. Apa nih namanya? Yang nggak ada apa? Yang nggak ada kok kotak. Ya, kotak itu diwakili apa? Diwakili D. Seterusnya nomor 4 lihat nomor 3 ya, lingkaran hitam ada, lingkaran putih ada ya, wajik ada, segi 4 ada ya, yang nggak ada merah, yang segitiga. Nah, ini kebetulan yang tinta merah ini maksudnya nih jawaban yang udah saya ini ya, patokan saya yang udah saya coret-coret tadi sebelumnya, saya udah coret-coret duluan ya. Ya, kalian boleh berlatih seperti ini dulu ya. Nah, nanti tentu saja di soal aslinya ya kalian nggak bisa lakukan ini karena kan nanti langsung dipindahin ke lembar jawaban ya, tapi untuk latihan awal seperti ini nggak apa-apa ya, untuk menjadi patokan. Oke ya,
Mungkin satu lagi, nomor 6 kita bisa lihat nomor 5. Bulatan ada, wajik ada, apa nih namanya? Segitiga ada, kotak ada. Yang ada apa nih? Ini ya. Nah, makanya ini saya tulis seperti ini. Oke, jadi sama jawabannya A juga. Oke, jadi seperti ini kalian bisa lakukan ini ya untuk latihan-latihan awal di kertas dulu ya, ditulis, makanya di fotokopi juga nanti sebanyak-banyaknya ya. Lalu ya sambil seperti ini. Nah, nanti kalau udah terbiasa baru kita latihan mindahin ke lembar jawaban yang itu ya, lembar jawaban yang pakai pensil 2B supaya kalian belajar mengarsir juga ya, dan juga belajar untuk membulatkan secara rapi ya, karena nanti kerapian itu berpengaruh juga ya. Jadi jangan sampai bulatannya itu nanti terlalu lebar atau kurang dan sebagainya. Oke anak-anak, waduh, kita udah belajar nih banyak banget nih ya. Jadi yang angka kita udah oke. Soal apa? Tes kecermatan, angka hilang oke, huruf hilang oke, simbol hilang oke. Jadi ini saya rasa modal ya buat kalian untuk berlatih ya sebelum ujian nanti mulai ya, terutama yang Bintara nih sebentar lagi ya. Maka pesan dari saya, berlatihlah dengan serius ya, belajar dengan serius ya, agar nanti kalian bisa mencapai apa yang kalian cita-citakan. Oke, baik rekan-rekan semua, sampailah kita di akhir penghujung materi hari ini. Jadi kita review dulu ya, sedikit tentang apa yang sudah kita pelajari. Oke, jadi yang tadi ya terkait tes kecermatan, ya tes ini membutuhkan ketelitian, konsentrasi, dan teknik ya untuk bisa mengerjakan soal-soal. Lalu nanti setiap soal itu ada 2 lembar, yang mana satu lembarnya itu terdapat 5 kolom ya, dan setiap kolom itu berisi 50 soal seperti itu. Nanti waktunya itu tergantung ya, nanti untuk tahun ini kita nggak tahu berapa menit totalnya. Jadi kalau tahun lalu 1 menit ya per kolom ya, jadi per kolom itu 1 menit dikali 5 kolom per lembar ya kan, jadi per lembar itu 5 menit. Jadi kalau 2 lembar ya 10 menit gitu. Tapi beberapa tahun lalu sempat 2 menit dalam 1 kolom ya, jadi totalnya 20 menit. Kita nggak tahu ya, tapi kalian bisa berlatih di durasi ini 10 menit sampai 20 menit. Dan kalian juga akan diberikan ini nanti soal lembar jawaban yang terpisah ya, lembar jawaban terpisah. Dan nanti kalian akan menjawab lembar itu menggunakan pensil 2B. Makanya kalian perlu banget ya latihan mengerjakan dengan timer. Pertama timer, kedua pensil 2B ya, yang ketiga ini juga papan ujian. Nah gitu. Jadi kalian berlatihlah ya durasi 1 menit, 2 menit ya menggunakan pensil 2B dan papan ujian. Nanti juga saya coba sertakan lembar jawabannya yang bisa kalian latihan untuk ngebuletin jawaban gitu ya. Nah, lalu diusahakan juga berlatih menggunakan 3 metode ini ya. Nah, jadi berlatih menggunakan bangku yang ada kursinya. Nah, kalau kalian bangku kuliah atau bangku sekolah gini. Nah, jadi latihan ngerjain di atas bangku yang ada mejanya, dan juga latihan berlatih di ini bangku yang ada mejanya gitu. Karena kita nggak tahu nanti, emang di setiap polda beda-beda sih ya, kita nggak tahu apakah kalian nanti disediakan bangku yang ada mejanya atau bangku yang nggak ada mejanya, atau bahkan di lantai. Nah gitu, jadi kalian persiapan, latihlah dengan 3 keadaan ini supaya nanti kalian terbiasa. Oke, lalu juga review sedikit terkait tipenya, tipe-tipe yang umumnya keluar, yaitu di angka hilang, huruf hilang, dan simbol hilang gitu. Jadi di 3 model ini kalian berlatihlah, karena memang ini yang paling sering keluar ya. Lalu juga jangan lupa cara mengerjakannya. Jangan lupa cara mengerjakannya itu ya seperti yang kita sudah berlatih ya di materi sebelumnya ya. Jadi usahakan kalian bisa menggunakan cara yang ini nih, cara yang pertama ya. Jadi kita melihat soal lain ya sebagai pembanding ya, dan melihat opsi jawabannya. Ini nampaknya cara yang paling mudah dan paling bisa kalian kuasai ya. Jadi ya kalau kita review sedikit ya, untuk menjawab soal seperti ini kita tinggal lihat dari soal nomor 1 ke kolom jawabannya gitu.
Oke, setelah ketemu ya udah tinggal nomor 2 itu mengikuti soal nomor 1, seterusnya seperti itu. Jadi soal yang akan kita jawab melihat soal yang di atasnya. Sama ya untuk angka, huruf, dan simbol. Ini paling mudah. Lalu juga ada juga yang model yang lain ya, yang kadang digunakan oleh chassis, jadi langsung lihat ke kolom jawabannya. Seperti ini. Tapi mungkin caranya lebih sulit ya dibanding yang pertama atau bahkan yang ketiga ya, yaitu menghafal opsi jawaban. Nah, ini lebih sulit lagi apalagi kalau misalnya simbol kan gitu ya. Maka ya kalian silakan pilih cara yang paling efektif ya, yang paling nyaman buat kalian. Tapi saya recommended cara nomor 1 ya. Silakan dilatih sampai kalian menguasainya. Oke, nah ini ya yang seri 6 angka berbeda ini insya Allah akan coba kita bahas di video yang berbeda aja kali ya, karena kalau sekarang kita inginnya sih kalian kuasain dulu tuh yang 3 model tadi ya, angka, huruf, dan simbol hilang. Ini insya Allah mungkin kita akan coba bahas di pertemuan berikutnya, di video berikutnya. Oke, gitu. Baik rekan-rekan semua, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di video berikutnya ya. Salam semangat, semoga sukses di ujian nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.